raja bernama Kertamarta yang bertata di kerajaan Jahat. Ia mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Chandra Kirana. Berita tentang kecantikan kedua kakak beradik tersebut tersebar hingga ke berbagai negeri. Dan terdapat kabar seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan meminang salah seorang dari mereka. Tentunya keinginan itu pun disambut baik oleh Raja Kertamarta dan bersama kedua putrinya. Suatu hari Raden Inu Kertapati singgah ke kerajaan Jahat hendak meminang salah satu putri dari Raja Kertamarta. Raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Apakah ayah Anda manggilku juga? Iya, putriku. Ada pemberitahuan yang sangat penting. Hari ini kita akan kedatangan Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Lalu apa hubungannya dengan kami, ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah Raden Inu Kertapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Lalu siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, ayah? Tak berapa lama kemudian Raden Inu pun sampai di kerajaan Jahat. Selamat datang Raden Inu, selamat datang di kerajaan kami. Terima kasih Raja Kertamarta. Maksud kedatangan hamba datang ke kerajaan ini, hamba hendak meminang salah satu putri raja untuk saya pinang menjadi istri hamba. Ya, saya sudah mendengar apa yang menjadi permintaan Raden Inu. Saya memperkenalkan kedua putri saya. Ini putri sulung saya, bernama Dewi Galuh Ajeng, dan ini putri bungsu, bernama Chandra Kirana. Halo Pangeran, nama aku Galuh Ajeng. Halo Pangeran, nama aku Chandra Kirana. Raden Inu yang gagah berani, hendak kau bilang putriku yang mana yang akan kau jadikan istri? Maaf Baginda Raja, hamba terpana dengan keagungan dan kecantikan putri Chandra Kirana. Izinkan saya untuk meminang putri Chandra Kirana untuk menjadi istri saya. Baiklah, Inu Kertapati, kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kertapati, dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat. Terima kasih Raja Jahat. Selesai tujuan hamba datang ke kerajaan ini. Untuk itu, hamba mohon izin. Maaf ya, Anda dulu ingin permisi ke belakang. Permisi. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan wujud akan menikah dengan Raden Inu Kerti. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Aku kesal. Kenapa Raden Inu Kertapati lebih memilih Chandra Kirana? Padahal aku kan yang lebih cantik. Dan kenapa juga ayah Anda menyetujui Raden Inu Kertapati menikah dengan Chandra Kirana? Padahal aku yang lebih tua. Seharusnya aku yang lebih pantas menikah dengan Raden Inu Kertapati. Bagaimanapun caranya, Raden Inu Kertapati harus menikah denganku. Suatu hari, secara diam-diam, Putri pergi ke rumah seorang nenek sihir untuk mencelakai adiknya. Permisi, Nek. Ada apa Tuan Putri berkenan datang ke kubur hamba? Maukah nenek membantuku? Apa yang bisa saya bantu untuk Tuan Putri? Kamu sihir Putri Chandra Kirana menjadi seekor keong setelah itu buang di laut. Ampun Tuan Putri, bukankah Putri Chandra Kirana adik kandung Tuan Putri sendiri? Dia itu adiknya tak dari diri. Dia telah merebut Raden Inu Kertapati dari diriku. Sudahlah, Nek, tidak usah banyak tanya. Lakukan saja perintahku. Tapi bagaimana Tuan Putri? Putri Chandra Kirana saja jarang keluar dari istana. Jika aku menyihir di dalam istana, pasti akan ketahuan dengan Baginda Raja. Benar juga katamu, Nek. Ayah Anda pasti akan mencurigainya. Kalau begitu, aku akan mencari akal supaya Chandra Kirana keluar dari sana. Akhirnya, Putri Galuh pun memfitnah adiknya sehingga diusir dari istana. Ketika Putri Chandra Kirana berjalan menyusuri pantai, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara tawa nenek-nenek yang sangat
tapi tidak ada orangnya. Ih, menyeramkan. Aku harus pindah dari tempat ini. Hai putri, kau ingin kemana? Hai Nek, kamu siapa dan mengapa kamu menghalangi jalanku? Aku si nenek penyihir. Aku diperintahkan oleh Putri Galuh untuk menyihirmu menjadi keong, karena kamu telah menyakiti hatinya dan telah merebut Raden Inukertapati darinya. Pada waktu siang hari, kau akan berubah menjadi manusia. Jika menjelang malam hari, kau akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir jika kamu bertemu dengan Raden Inukertapati. Ampun Nek, ampun, janji aku. Tanpa ampun lagi, nenek sihir itu menyihir Putri Candrakirana menjadi seekor keong mas. Kau sudah terlambat Tuan Putri, dan kau juga sudah berubah menjadi keong. Dan kau akan aku buang di tengah laut agar kau bisa berenang dengan keong-keong yang ada di laut. Sejak itu Putri Candrakirana hidup di laut sebagai seekor keong bersama keong lainnya. Suatu hari ia sedang mencari makan di antara batu karang di tepi laut. Ia tersangkut pada si tua yang sedang menjaring ikan. Wah, indah sekali warna keong ini. Baru kali ini aku melihat keong berwarna kuning keemasan. Hai keong cantik, kamu kubawa pulang ya. Akan kupelihara kau dan akan kusimpan di tempayan. Keesokan harinya, nenek nelayan kembali ke laut mencari ikan. Keong cantik, nenek ke laut dulu ya mencari ikan. Pergilah nenek nelayan ke laut. Setelah hari menjelang siang, ia belum juga mendapat seekor ikan pun. Akhirnya ia memutuskan pulang ke pondoknya karena perutnya terasa sangat lapar. Betapa terkejutnya ia ketika tiba di pondoknya. Ia mendapati berbagai jenis makanan lezat lengkap dengan buah-buahannya yang telah tersedia di atas meja dapurnya. Hai, siapa yang menghidangkan makanan lezat ini? Apalah, aku dah lapar sekali. Aku ingin segera menyantapnya. Wah, sampai bersih makanannya. Tak ada sisa sedikit pun. Keesokan harinya, kejadian aneh itu terjadi lagi. Begitu pula pada hari-hari berikutnya, ia mengalami peristiwa yang sama. Kejadian aneh itu membuat nenek nelayan penasaran ingin mengetahui siapa pelakunya. Suatu hari, nenek nelayan sengaja kembali dari laut lebih cepat daripada biasanya. Dengan sangat hati-hati, ia mengintip ke dalam pondoknya melalui sebuah lubang kecil. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat kepulan asap keluar dari tempayannya. Hah? Kenapa bisa dari dalam tempayan itu keluar asap? Dan ada putri yang cantik dari kepulan asap itu dan langsung memasak. Sungguh ajaib. Aku jadi penasaran. Aku harus tanya putri itu. Hai putri cantik, siapa gerangan kamu? Dan dari mana asalmu? Maaf Nek, jika kehadiranku mengusik tangan nenek. Namaku Putri Candrakirana, putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong mas oleh saudariku. Ampun Tuan Putri, jika nenek boleh tahu, kenapa saudaramu menyuruh nenek itu menyihirmu? Saudariku Putri Galuh iri kepadaku. Dia ingin merebut tunanganku. Terus dia menyuruh tangan sihir untuk menyihirku menjadi keong mas seperti ini. Kata si tukang sihir itu, sihir ini akan hilang jika aku bertemu dengan tunanganku. Seketika itu, Candrakirana masuk lagi ke dalam tempayan. Nenek tertegun mendengar cerita Candrakirana. Sementara itu, Pangeran Inukertapati menyamar menjadi rakyat biasa. Ia pergi ke desa-desa untuk mencari kekasihnya Candrakirana. Nenek sihir mengetahuinya, maka ia mengutus orang menjadi burung gagak. Hai pangeran, Anda kemana hingga memasuki desa ini? Hai burung gagak, kau pasti gagak sakti yang bisa berbicara seperti manusia. Aku ingin cari Candrakirana. Apakah kau bisa memberi petunjuk di mana dia berada? Tentu aku tahu keberadaan Putri Candrakirana. Pangeran ikuti jalan ini, Nanda akan ketemu dengan Putri
Chandra Kirana. Oh iya, aku ikuti petunjukmu. Terima kasih Gagak yang baik. Pangeran mengira ia gagak sakti, padahal dia adalah orang yang telah dikutuk menjadi guru gagak yang sengaja menunjukkan tempat yang salah supaya pangeran ini Kertapati tidak bertemu dengan Chandra Kirana. Di tengah jalan, pangeran bertemu kakak tua yang kelaparan. Kakek tua ini kasihan sekali, seperti lemah sekali badannya. Kakek sudah makan apa belum? Belum nak, hari ini kakek belum mendapatkan makanan. Kasihan sekali kakek ini. Ini bekal saya buat makanan kakek. Terima kasih anak muda. Lalu anak sendiri mau kemana? Aku mencari Putri Chandra Kirana. Sampai sekarang masih belum ketemu juga. Untung ada burung gagak ini yang akan menunjukkan tempat di mana Chandra Kirana berada sekarang. Anak muda, lihatlah. Kakek tua tiba-tiba memukul gagak hitam dengan tongkatnya. Gagak itu pun berubah menjadi asap. Pangeran Inu Kertapati terkejut melihatnya. Anak, burung gagak itu bukan mau menunjukkan tempat di mana Chandra Kirana berada, tapi dia justru akan menyesat kamu. Dia sebenarnya adalah jelmaan nenek sihir, Putri Chandra Kirana yang pangeran cari sebenarnya di desa Dadapan. Desa Dadapan. Betul pangeran, segera carilah desa itu. Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Iya kek, terima kasih kek. Setelah menunjukkan pada pangeran Inu Kertapati di mana Chandra Kirana berada, kakek itu segera berlalu dari hadapan pangeran. Pangeran pun segera menuju ke desa Dadapan. Di perjalanan dia kehausan. Aku capek dan haus sekali. Bekal makananku pun juga sudah habis. Itu ada gubuk. Aku mampir ke gubuk itu dulu. Barangkali penghuni gubuk itu bersedia memberi minum. Sesaat kemudian pintu gubuk terbuka dan terjadilah pertemuan antara Chandra Kirana dan Ratu Inu Kertapati. Pangeran Inu Kertapati, Dia Chandra Kirana, ternyata kau berada di sini. Dinda, aku sudah lama mencari-carimu. Syukurlah kita bertemu kembali di sini. Tapi kenapa Dinda Chandra Kirana bisa berada di sini? terlalu panjang untuk diceritakan. Tetapi syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Dengan pertemuan itu, maka hilanglah sihir Chandra Kirana. Dan Chandra Kirana menceritakan semua yang terjadi pada Putri Chandra Kirana. Dan tak lama kemudian, nenek nelayan pulang dari mencari ikan. Kirana, di gubukku ada seorang pangeran yang tampan. Siapakah dia? Sementara nenek nelayan sedang melamun, Chandra Kirana langsung menarik tangan nenek nelayan. Nek, dia Pangeran Inu Kertapati, tunanganku. Oh, benarkah? Syukurlah kalian telah dipertemukan kembali di gubukku. Ya nek, saya Pangeran Inu Kertapati, tunangan Putri Chandra Kirana. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak Putri Chandra Kirana kembali ke istana. Dan nenek harus ikut kami ke istana. Akhirnya Pangeran Inu Kertapati dan Chandra Kirana kembali ke istana dan memboyong nenek nelayan yang tinggal di desa Dadapan itu. Pangeran melaporkan perbuatan Galuh Ajeng ke Raja Kertamarta. Maka Galuh Ajeng diberi hukuman yang setimpal. Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan dan terperosok ke dalam jurang dan akhirnya